Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi keempat mata kuliah Politik Pendidikan yang berjudul Sketsa Politik Pendidikan Islam di Era Penjajahan dan Kemerdekaan. Sketsa politik pendidikan adalah gambaran ekspresif dari sejarah perjalanan politik pendidikan yang terjadi di Indonesia dari beberapa kurun waktu, mulai dari kebangkitan politik pada masa penjajahan Belanda sampai masa pasca reformasi sekarang. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan terhadap rakyat Indonesia, diantaranya yaitu tahun 1882 Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa yang memberikan pengajaran dan pengajian agama Islam terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1925 pemerintah Belanda memberi peraturan yang lebih ketat dari sebelumnya bahwa kiai tidak boleh memberi pengajian agama kecuali yang mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda. Yang tahun 1932 adanya peraturan baru menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberi pelajaran yang tidak sesuai dengan pemerintah Belanda yang disebut ordonasi sekolah liar. Yang selanjutnya yaitu masa penjajahan Jepang. Yang pertama, pemakmuran bersama Asia Raya yang sudah direncanakan Jepang sejak tahun 1940 untuk mendirikan pemakmuran bersama Asia Raya. Bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Selanjutnya itu organisasi Islam gabung dalam Majelis Islam Tinggi pada masa penjajahan Jepang di Sumatera adalah organisasi Islam menggabungkan diri dalam organisasi Majelis Islam Tinggi. Kemudian majelis ini mengajukan usul pada pemerintah Jepang agar mengupayakan pendidikan agama pada masa penjajahan Jepang. Dan pada masa penjajahan ini juga pendidikan agama Islam resmi diperbolehkan di sekolah pemerintah, tetapi hal ini baru berlaku untuk sekolah di Sumatera saja, sedangkan di daerah lain belum. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah pemerintah yang ada hanyalah budi pekerti, yang pada hakikatnya pendidikan budi pekerti ini pun berdasarkan atau bersumber pada agama juga. Selanjutnya itu pada masa Indonesia merdeka, yang pertama itu tahun 1945. Pada dasarnya pendidikan agama Islam sudah mulai diberikan di sekolah-sekolah negeri. Yang kedua tahun 1946 pendidikan agama mulai diberikan di sekolah negeri, tetapi dengan syarat bila diminta oleh sekurang-kurangnya 10 orang anak didik. Dan yang ketiga tahun 1960 pendidikan agama di perguruan tinggi sudah dimulai dengan adanya ketetapan MPRS nomor 2 MPRS atau 1960 di atas, yang berarti sebelum tahun 1060 itu maka secara formalnya pendidikan agama baru diberikan di sekolah rakyat sampai dengan sekolah lanjutan atas saja. Dan yang terakhir pendidikan agama bersifat fakultatif, yang artinya pendidikan pada waktu masa Indonesia merdeka yang berarti tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Yang terakhir yaitu masa reformasi. Pendidikan pada zaman reformasi ini mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju. Namun daripada hal tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami pemerataan, lebihnya dalam sarana dan prasarana. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.